Halo Sobat Miskinku, pada tanggal 9 Desember setiap tahunnya, masyarakat Indonesia memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Semua negara sepakat bahwa korupsi merugikan rakyat dan harus diberantas sampai akar-akarnya. Meskipun begitu, tetap saja belum ada negara yang bisa dikatakan bebas dari korupsi 100%. Perilaku korup di Indonesia pun sampai saat ini belum ada tanda surutnya. Kasus korupsi satu persatu secara bergantian mulai terkuak. Hukuman yang dinilai masih terlalu ringan membuat tak ada rasa takut bagi para pejabat untuk melakukan korupsi. Nah, kira-kira apa saja sih hukuman bagi para pelaku korupsi di berbagai negara? Ingin tahu? Berikut ini macam-macam hukuman bagi para koruptor di berbagai negara. Negara ini menjadi salah satu negara yang paling keras menindak pelaku korupsi. Di Cina, siapapun yang terbukti melakukan korupsi lebih dari 100.000 yuan atau senilai 214 juta bisa dipidana hukuman mati. Pada tahun 2014 saja ada 55 tindakan hukuman mati yang dilakukan di Cina. Pemerintah Cina tak main-main untuk memberantas korupsi di negaranya, sehingga mereka menyiapkan peti mati untuk para koruptor. Salah satu vonis hukuman mati pernah jatuh kepada Menteri Perkeretaapian Cina, yaitu Liu Zijun. Dia divonis hukuman mati karena terbukti menerima suap dan menyalahgunakan wewenangnya. Liu sejak tahun 1972 sampai 2011 terbukti menyalahgunakan jabatannya dan membantu 11 orang untuk memenangkan tender proyek pembangunan perusahaan-perusahaan kereta api. Ia juga telah mengantongi 13,51 juta US dollar dari aktivitas korupsi yang ia lakukan. Hukuman mati kepada koruptor juga diterapkan di Vietnam. Tapi, hukuman tak berlaku untuk wanita hamil dan wanita yang merawat anak di bawah usia 36 tahun saat vonis diberikan. Biasanya, hukuman diubah menjadi seumur hidup dalam beberapa kasus. Pejabat yang pernah dihukum mati atas kasus korupsi adalah mantan Direktur Utama Petro Vietnam, yaitu Nguyen Quan Son. Pengadilan Vietnam memvonis mati Son karena terbukti menerima gratifikasi saat menjabat dan diduga keliru menetapkan kebijakan yang mengakibatkan perusahaan negara itu merugi hingga 69 juta US dollar atau sekitar 993 miliar. Selain Cina dan Vietnam, hukuman mati bagi koruptor juga berlaku di Singapura. Hukum di Singapura sangat tegas terhadap pelaku kejahatan seperti pembunuhan, penyelundupan obat terlarang, dan juga korupsi. Pada kurun waktu 1994 sampai 1999, hukuman mati diberikan pada lebih dari 1.000 orang. Tapi, pada Undang-Undang Pencegahan Korupsi Singapura Nomor 241 Bab 3.5 terkait pelanggaran dan hukuman, bagi setiap pelaku tindakan korupsi, hukuman yang diberlakukan hanya denda dan kurungan penjara maksimal 7 tahun. Untuk beberapa kasus yang lebih berat, seperti korupsi pada tender proyek pemerintahan, hukuman bisa bertambah menjadi 7 tahun dan 100.000 dolar Singapura atau lebih dari 1 miliar. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Korupsi Singapura Nomor 241 Bab 3.7. Hukuman yang sama dijatuhkan untuk korupsi atau penyuapan anggota parlemen. Hukuman tambahan juga berlaku bagi pelaku korupsi di Singapura. Hukuman tersebut adalah penambahan denda sesuai berapa jumlah gratifikasi yang diterima,
putusan pengadilan, atau nilai gratifikasi itu. Dalam undang-undang tersebut tidak tercantum hukuman lain selain penjara dan denda. Malaysia mulai mempunyai undang-undang tentang korupsi sejak tahun 1961 yang diberi nama Prevention of Corruption Act. Pada tahun 1997 berlaku Anti-Corruption Act yang makin menguatkan hukum untuk para koruptor. Jika pejabat di Malaysia terbukti korupsi, maka hukumannya adalah hukuman gantung. Salah satu orang yang tersangkut skandal kasus korupsi yaitu Najib Razak, di mana sebelumnya 1MDB atau One Malaysia Development Berhad adalah lembaga investasi Malaysia yang bercikal bakal dari Otoritas Investasi Terengganu yang didirikan pada tahun 2008 untuk mengembangkan pemasukan sektor minyak negara bagian itu. Namun, setelah pemerintah negara bagian Terengganu berubah pikiran terkait dana investasi ini pada 2009, Najib mengambil alih dan menjadikannya sebagai perusahaan milik Kementerian Keuangan Malaysia. 1MDB bertujuan untuk mendorong inisiatif strategis untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Perusahaan milik pemerintah Malaysia itu didirikan Najib ketika ia mulai berkuasa pada 2009. Namun, perusahaan tersebut justru terlilit utang miliaran dolar Amerika dan diselidiki di beberapa negara termasuk Amerika Serikat. Skandal itu membuat Najib kalah telak dalam pemilihan Perdana Menteri pada Mei 2018. Dalam skandal itu, Najib akan menghadapi beberapa tuntutan korupsi. Ia mengaku uang sekitar 700 juta dolar Amerika Serikat yang masuk ke rekeningnya berasal dari keluarga kerajaan Arab Saudi. Tapi, jaksa di Amerika Serikat menemukan uang tersebut berasal dari 1MDB. Kita semua tahu bahwa negara yang kaya akan minyak dan gas ini memiliki kota yang menjadi pusat ibadah umat muslim. Maka, hukuman bagi para koruptor di Arab Saudi dilakukan sesuai dengan hukuman Islam, yaitu dengan dikisas atau dipancung. Meskipun dinilai kurang manusiawi, tapi hukuman ini buktinya memberikan efek jera kepada para pejabat Arab Saudi, sehingga tidak ada yang berani melakukan tindak pidana korupsi. Jika negara-negara yang aku sebutin tadi, para pelaku korupsi dihukum mati, hal yang berbeda berlaku di Amerika Serikat. Orang yang terbukti melakukan korupsi di negara adidaya ini akan dipenjara dan dijatuhi denda. Hukuman yang diberikan pun minimal 5 tahun. Bahkan untuk kasus yang sangat berat kayak beban hidup aku, pelaku korupsi bisa saja diusir dari negara itu. Dalam upaya memberantas korupsi, Korea Selatan memilih kebijakan untuk membentuk badan anti korupsi yang independen dengan fungsi utamanya adalah pada pencegahan. Sedangkan dalam hal penegakan hukum, Korea Selatan tetap mengandalkan kekuatan institusi penegak hukum yang ada seperti kepolisian dan kejaksaan. Di Korea Selatan, selain hukuman dari pihak berwenang, pelaku korupsi juga dikucilkan oleh keluarga mereka sendiri dan masyarakat. Maka, tak heran jika pelaku korupsi di Korea Selatan bisa begitu depresi hingga bunuh diri. Salah satu orang yang pernah melakukan bunuh diri adalah Roh Moo-hyun yang merupakan mantan Presiden Korsel pada 2009. Ia melakukan aksi bunuh diri setelah kasus suap senilai 6 juta US dollar tersebut terkuak. Orang Indonesia sendiri pasti sudah tahu lah ya, bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Hukuman yang ada belum bisa membuat para pejabat takut dengan korupsi. Buktinya saja, setiap tahun masih banyak para pejabat yang tertangkap melakukan tindakan suap ataupun korupsi.
Bahkan, tak sedikit pejabat Indonesia yang terkena operasi tangkap tangan saat akan bertransaksi. Maklum, hukuman bagi koruptor masih terbilang ringan. Pengedar narkoba saja dihukum mati, tapi koruptor yang merugikan jutaan rakyat hanya dihukum dalam hitungan tahun, dan itu pun masih bisa dapat remisi atau potongan tahanan. Dan ditambah lagi dengan Undang-Undang KPK yang dinilai masyarakat dapat melemahkan KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen. The best lah pokoknya negeriku tercinta mah, nggak ada duanya. Buat kamu yang nonton video ini, entah itu tua ataupun muda, jangan sekali-sekali melakukan tindakan korupsi. Memang, kita akan mendapatkan uang yang banyak dan bisa hidup lebih dari cukup di dunia. Tapi di akhirat kelak, kita akan mendapatkan siksaan yang amat sangat perih dari tindakan korupsi yang telah kita lakukan. Belum lagi ditambah dosa-dosa yang lain selama hidup.